Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di cerita inspiratif Sengkala. Hihi. Suatu kali seorang prajurit Prancis, sebut saja namanya Uye, diperintahkan untuk berjaga di sebuah benteng di perbatasan dalam perang Napoleon awal tahun 1800-an. Komandannya berpesan, musuh kita bisa menyerang kapan saja, termasuk malam ini. Perintah dari Kaisar Napoleon, jaga benteng ini dengan sebaik-baiknya, jika perlu dengan nyawa kalian, sebab benteng ini bisa menentukan masa depan kekaisaran Prancis. Siap, kata para prajurit. Si Uye termasuk yang bertekad melakukan itu. Tetapi malam itu, semakin larut ia semakin lelah dan terkantuk-kantuk. Ia bertugas jaga di puncak menara benteng dan sama sekali tidak melihat tanda-tanda pergerakan musuh. Itu menjadi alasannya untuk mengalah terhadap rasa kantuknya. Setelah mengecek berkali-kali lagi, musuh tidak terlihat. Dia memutuskan untuk meletakkan senjatanya dan tidur bersandar di dinding selepas tengah malam. Menjelang pagi, ia terbangun. Sejenak merasa bersalah, tapi ia langsung kaget melihat senjatanya tidak ada di sisinya. Ia lalu mendatangi posisi jaganya dan ternyata di sana sudah ada prajurit lain, alhamdulillah, yang berdiri menggantikannya. Senjatanya ada di tangannya dan ia tegap menatap ke depan. Uye bangkit dan menghampirinya untuk berterima kasih, tapi rasa terima kasih itu mendadak pudar ketika Uye tahu bahwa yang menggantikannya berjaga adalah sang kaisar sendiri, Napoleon Bonaparte. Wajah Uye serempak pucat, ia tidak berani lagi mendekat dan bahkan ia tak mampu mengangkat tangannya. Napoleon adalah kaisar dan Uye tahu ia berhak menghukum mati siapapun prajurit yang tidak taat perintah. Dia jelas telah melalaikan tugas dan dia merasa nyawanya sekarang tinggal tersisa beberapa menit saja sebelum Napoleon menoleh dan mengeksekusinya. Napoleon memang menoleh, tapi cuma menghampiri dan menyerahkan senapan pada Uye sambil berkata, "Jaga posisimu dalam bertempur, kita tidak pernah tahu apa yang musuh rencanakan." Gitu kata Napoleon. Gemetar, Uye cuma menerima senjatanya dan kembali berjaga di menara benteng. Siang itu ia bertanya kepada kawannya, sejak kapan Kaisar Napoleon menggantikan posisi jaganya? Prajurit yang ada di bawah menara mengatakan ia tidak pernah tahu Napoleon menggantikan Uye karena sangat gelap, tetapi ia tahu benteng itu tidak pernah ditinggal penjaga. Jadi tak lama setelah Uye tidur, Napoleon datang dan langsung menggantikannya. Uye berkata sambil malu tetapi bertekad kuat, "Saya bersumpah saya akan membaktikan hidup saya untuk Kaisar Napoleon." Sobat, Napoleon sudah menunjukkan satu hal yang penting. Ia adalah pemimpin tertinggi, ia berhak menghukum siapapun yang ia mau, apalagi prajurit yang tidur. Tetapi mental pemimpin berbeda dengan status kepemimpinan. Napoleon bukan hanya menjadi pemimpin di atas, tetapi menyokong dari bawah. Ia bukan sekedar memerintah, tetapi memberi contoh. Ada banyak cacat dalam kepemimpinannya, tapi dalam hal ini kita bisa meneladani bahwa pemimpin besar justru adalah pemimpin yang peduli pada orang-orang kecil. Atasan yang baik adalah atasan yang menghargai bawahannya, dan pemimpin besar adalah orang yang komitmen pada tugasnya. Bahkan demi tugas ia siap melakukan hal-hal yang kecil. Prajurit itu bersumpah untuk menghibahkan hidupnya untuk Napoleon bukan karena apapun, selain bahwa karena Napoleon pun telah menghibahkan dirinya untuk negara dan bangsanya. Semoga dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.